Halo guys, jumpa lagi dengan saya Santo Ria di Sinaga di channel YouTube saya Parbalon Balon. Tonton terus dan ikuti terus videonya ya guys. Subscribe, like, komen, dan share videonya. Orang Batak tak boleh menikah dengan semarganya. Ini sudah banyak yang tahu. Tapi, tahukah Anda kapan peraturan tak boleh menikah semarga itu dibuat? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus lihat dulu dari asal mula orang Batak, guys. Orang Batak mempercayai mereka berasal dari si Raja Batak di Pusuguit, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Katanya, si Raja Batak mempunyai dua anak, Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbaon. Versi lainnya menyebut sesungguhnya si Raja Batak punya 3 anak. Satu lagi yang paling bungsu bernama Toga Laut. Namun, Toga Laut disebut mengembara ke arah utara menuju Aceh dan tidak pernah kembali di masa mudanya. Guru Tatia Bulan lalu menikah dengan si Boru Basoburning. Dari pernikahan ini, lahirlah 9 orang anak, 5 laki-laki dan 4 perempuan. 5 laki-laki yaitu Raja Biak-Biak, Tuan Seribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. 4 perempuan yakni si Boru Pareme, si Boru Anting Sabungan, Boru Biding Laut, dan Boru Nantinjo. Sementara, Raja Isumbaon mempunyai 3 orang anak, yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somaling. Dari keturunan Raja Tatia Bulan, terjadi perkawinan inses atau perkawinan sedarah antara Tuan Seribu Raja dengan adik kandungnya, si Boru Pareme. Padahal guys, menurut cerita, Tuan Seribu Raja dan si Boru Pareme sebenarnya anak kembar. Si Boru Pareme hamil dan itu membuat murka saudara-saudaranya yang lain. Hal itu yang akhirnya menyebabkan perpecahan antara Seribu Raja dengan adik-adiknya. Seribu Raja memilih untuk melarikan diri ke hutan meninggalkan adiknya si Boru Pareme yang sedang hamil. Si Boru Pareme pun juga dibuang ke hutan, karena dia melahirkan putra yang sedang dikandungnya dan diberi nama Lotung, atau dikenal kemudian si Raja Lotung. Dalam pengembaraan, Seribu Raja kemudian menikah dengan Nai Mangiring Laut. Dari istri barunya ini, lahirlah seorang anak yang bernama Borbor, yang kemudian dikenal si Raja Borbor. Dikisahkan si Raja Lotung kemudian mengawini ibunya sendiri, si Boru Pareme. Dari pernikahan dengan ibunya, si Raja Lotung mempunyai 7 putra dan 2 putri. Ketujuh putra itu yakni Sinaga Raja, Tuan Situmorang, Pandiangan, Toga Nenggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar. 2 putri yakni si Boru Anak Pandan yang menikah dengan Marga Sihombing dan si Boru Panggabean yang menikah dengan si Mamora. Karena semua putra dan putri dari si Raja Lotung berjumlah 9 orang, maka mereka sering dijuluki dengan nama Lotung Sisia Marina, Pasia Boruna Sihombing Simamora. Kemudian terjadi friksi antara keturunan si Raja Lotung dan si Raja Borbor. Perselisihan tersebut berlanjut kepada keturunan masing-masing, di mana keturunan Raja Borbor kemudian beraliansi dengan keturunan Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja kontra keturunan si Raja Lotung. Friksi ini kemudian terus berlanjut di mana keturunan si Raja Borbor tidak mau memanggil abang kepada keturunan Raja Lotung. Aliansi keturunan Raja Borbor malah menggunakan panggilan Amang Boru, bukan abang. Dengan terjadinya perkawinan inses atau kawin sedara ini, maka dirasa sulit untuk menentukan posisi adat seperti hula-hula, dongan sabu tua, dan boru. Lalu muncullah Tuan Sori Mangaraja, putra dari Raja Isumbaon, yang berinisiatif mendamaikan masalah perkawinan Sumbang ini dengan mengambil beberapa keputusan yang pada akhirnya menjadi prinsip-prinsip adat dalam kebudayaan Batak yang diwarisi sampai sekarang. Keputusan Tuan Sori Mangaraja adalah 1. Bahwa sesuatu masalah dapat dipecahkan dalam musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara keturunan si Raja Lotung, Borbor Bersatu, dan Tuan Sori Mangaraja. 2. Bahwa perkawinan sesama saudara adalah tabu, tidak diperkenankan terjadi dalam keturunan si Raja Batak. 3. Bahwa segala horja dan bentuk peradatan baru dapat berlaku apabila telah mendapat dukungan dari Raja Lotung, Borbor Bersatu, dan Tuan Sori Mangaraja. Ibarat tungku yang sama besar, kokoh menampung priuk di atasnya.
Keputusan ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang diabadikan dalam bentuk janji. Kemudian janji tersebut menjadi sumber hukum adat Batak yang disebut dengan Dalihan Natolu atau Tungku Nan Tiga. Begitu ceritanya guys, kenapa perkawinan semarga pada orang Batak itu dilarang atau tabu.